Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Dr. Gigi Bobet, Evi Hedi, Ibnu Narusep, MMR, MBA, yang merupakan Direktur Rumah Sakit. Nantinya, beliau akan menyampaikan materi tentang bagaimana menganalisa kinerja keuangan dan kesehatan sebuah rumah sakit di sesi 2 ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Gigi Bobet untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Dok. Dengar ya. Selamat puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih nih yang sudah gabung di sesi kedua. Sudah ada 23 orang ya peserta. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya, teman-teman dari rumah sakit semua, dari bidang rumah sakit, atau mungkin ada yang dari luar bidang rumah sakit yang bergabung, mahasiswa mungkin, atau profesional semua. Tidak ada? Mahasiswa ya? Oke. Kalau gitu mungkin kita bahasa-bahasa keuangannya akan kita sesuaikan ya. Karena judul webinar kita pada malam hari ini itu bagaimana menganalisa kinerja keuangan dan kesehatan rumah sakit. Ini akan jadi mungkin tambahan PR ya untuk teman-teman yang memang background-nya bukan dari finance, dari keuangan. Karena untuk menganalisa kinerja keuangan, kita harus mengerti bahasa-bahasa keuangan, seperti laporan keuangan, terus, aman berarti dari manajemen rumah sakit ya. Jadi kita coba membalanskan. Terima kasih sekali atas responnya. Perkenalkan, saya Bobet, saya dokter gigi, tapi dari awal lulus sudah tidak praktek ya. Jadi memang kebanyakan di manajemen rumah sakit, sudah sekitar mungkin 8 rumah sakit. Concern saya di finance, memang di manajemen rumah sakit dari sudut pandang finansial sama bisnis. Kita langsung saja. Mungkin PR pertama teman-teman, untuk dapat menganalisa kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam case malam hari ini, pada case webinar malam hari ini adalah rumah sakit, kita harus mengerti dulu bahasa keuangan ya. Bahasa keuangan atau laporan keuangan itu minimal harus mengerti itu apa, tujuannya untuk apa, kemudian koneksinya untuk apa. Wah, siswa SMK ini semangat banget langsung belajar kinerja keuangan ya. Semoga menjadi direktur rumah sakit. Saya doakan ini teman-teman di sini direktur rumah sakit atau direktur perusahaan. Jadi di laporan keuangan itu ada 4 jenis. Yang pertama balance sheet atau neraca bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada cash flow di laporan arus kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Minimal kita itu dapat mengerti dan memahami interkoneksi antara neraca, laba rugi, dengan laporan arus kas. Nah, ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Karena kalau kita tidak memahami fungsinya, kita akan susah menganalisa kinerja keuangannya. Jadi bahasa-bahasa keuangan ini harus paham. Ini tentu saja bidangnya orang keuangan, tapi kita sebagai nanti di posisi strategis, di manajemen, kita harus tahu neraca itu untuk apa, laba rugi untuk apa, kemudian arus kas untuk apa. Satu-satu ya. Ini langsung ke summary-nya atau ke intisarinya saja. Neraca itu adalah laporan keuangan yang memotret di satu titik, yaitu untuk
kita membuat kita paham itu apa value, dari mana sumber asetnya, dari mana sumber uangnya, berapa liabilitas atau kewajiban atau hutangnya, dan berapa ekuitasnya. Itu adalah balance sheet. Jadi nilai perusahaan atau worthy-nya atau seberapa sih value-nya perusahaan ini itu di neraca atau di balance sheet bahasa Inggrisnya. Laba rugi itu untuk melihat perusahaan atau rumah sakit itu seberapa profit atau seberapa rugi sih. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau neraca tadi untuk melihat nilainya, kalau laba rugi untuk melihat seberapa profit, seberapa rugi. Jadi untuk dapat melihat perusahaan ini rugi atau untung itu dari mana, kita melihatnya di laporan income statement atau laba. Cash flow statement itu untuk melihat uangnya ada di mana. Misalkan di laba ruginya disebutkan angkanya itu profit atau untung. Nah, uangnya ada di mana sekarang posisinya? Apakah ada di operating activities ataukah ada di investment activities atau di finance activities. Jadi untuk menilai uangnya itu ada di mana. Kalau untung, kalau rugi, ruginya ada di mana. Ya, jadi kita dapat mengkoneksikan antara minimal 3 laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama balance sheet atau neraca, yang kedua adalah laba rugi atau income statement, dan yang ketiga adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Kita cukup yang 3 ini saja. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ya diselingi teman-teman. Jadi bisa raise hand atau lewat chat. Ya. Nah, ini yang agak bikin sedikit pusing buat orang-orang yang non keuangan. Kalau orang keuangan ini makanan setiap harinya ya. Jadi laporan neraca itu ada formula dasarnya. Aset sama dengan liability ditambah equity atau owner's equity. Ini sudah formula dasar pakemnya lah buat laporan balance sheet ini atau neracanya. Jadi kalau kita mau tahu asetnya berapa dari si perusahaan atau rumah sakit itu, liability ditambah owner's equity. Didetailkan lagi itu formulanya aset tambah expense sama dengan liability ditambah owner equity ditambah revenue. Ini kita tidak bikin kalau di posisi strategis, ini orang keuangan yang bikin. Tapi kita harus bisa membacanya. Contoh, ketika rumah sakitnya itu ingin beli alat, berarti kan ada penambahan aset. Nah, di situ ada debit kredit ya, plus minus Bapak Ibu. Sama dengan itu ya kiri harus sama dengan harus dengan yang kanan. Nah, kita bisa membacanya sebenarnya itu aset atau beli alat itu dari mana? Kalau dia dari hutang bank, dia masuknya liability. Tapi kalau misalkan aset itu dari ekuitasnya si pemilik sendiri, jadi nggak pakai lewat bank, dia nanti masuknya di equity. Debitnya dimasukin, kreditnya dimasukin. Kita tidak mendalami ini, tapi kita harus bisa membaca apa yang disajikan oleh bagian keuangan di rumah sakit atau di perusahaan. Ini adalah sudah pakemnya, ini harus dihafal dan harus dapat dipahami. Laporan neraca itu formatnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi nanti saya tampilkan kalau laporan neraca itu formatnya bagaimana, kalau laba rugi itu formatnya bagaimana, kalau harus kasih itu bagaimana, baru kita bisa menganalisa kinerja keuangan. Pokoknya kalau laporan keuangan bentuknya ada aset, ada liabilitas, ada equity, owner's equity, itu namanya neraca atau balance sheet ya. Jangan ketuker sama laporan laba rugi. Nah, ini kadang teman-teman yang non keuangan, non finance ini bahkan bingung neraca itu yang kayak apa, laba rugi itu yang kayak apa, arus kas semuanya kayaknya sama aja deh. Enggak, beda ya teman-teman. Current aset atau aktiva lancar dengan aktiva tidak lancar yang non current aset itu pun harus dipahami betul-betul. Contoh, kalau aktiva lancar ya cash, terus ada kondisi receivable atau piutang ya, kemudian ada inventory atau persediaan, cash equivalent dan sebagainya, itu satu-satu harus dibaca. Nanti saya berikan nama textbooknya, itu bisa dipelajari lebih dalam lagi di sana. Jadi minimal kita harus tahu bahasa-bahasanya. Current aset, non current aset, liabilities apa? Liabilities itu adalah hutang. Sama dengan aset, liabilities juga ada current liability atau hutang lancar, ya. Ada juga yang non current atau long term debt. Nah, ini harus bisa dibedakan. Bedanya apa? Kalau current asset dan current liabilities itu semua yang umurnya di bawah
1 tahun. Jadi aktiva lancar yang di bawah 1 tahun, kemudian ada ke hutang lancar yang di bawah 1 tahun, itu masuknya ke sana. Ekuitas itu ada di bawah. Tadi ingat kalau rumusnya adalah aset sama dengan liability ditambah equity. Jadi kalau mau tahu equity-nya tinggal aset dikurangi liability, tinggal dipindah saja rumusnya. Sudah semakin bingung belum ya? Masih biasa aja. Ini adalah formatnya income statement atau laporan laba rugi. Jadi bedanya apa? Kalau tadi di neraca itu bicaranya aset, liability, equity, kalau di income statement kita bicaranya revenue atau pendapatan. Ya, pendapatan, kemudian dikurangi HPP atau di bahasa Inggris kan cost of goods sold. Kenapa saya kasihnya itu modelnya bahasa Inggris? Karena saya harapkan teman-teman kalau bahasa Inggrisnya saja itu sudah hatam, kata-katanya bahasa Indonesianya juga akan lebih fasih ya. Karena beberapa laporan keuangan sudah mulai banyak yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris. Revenue dikurangi HPP menjadi gross profit atau laba kotor. Jadi formatnya beda ya, neraca dengan laba rugi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah akan menghasilkan laba bersih. Ya, ini adalah laporan laba rugi. Ada revenue, ada cost of goods sold, kemudian di bawah lagi ada pengeluaran operasional, ada EBIT, ada EBITDA, di bawahnya ada net income atau laba bersih atau rugi bersih net losses. Itu bedanya dari format laporan laba rugi sama laporan neraca. Oke. Ini adalah cash flow. Ini saya tambahkan di slide ini agar teman-teman mengerti. Perputaran uang di sebuah perusahaan, kalau di topik kita malam ini tuh ya di slide ini. Jadi uang itu dari mana? Inflow, uang itu akan keluar kemana? Outflow, itu ada di sini. Ya, di bagian ini. Jadi cash itu bisa lari ke operasional, bisa kalau membuat beli bangunan atau alat atau semacamnya itu masuk fixed asset, kemudian keluar sebagai depresiasi, masuk ke operation proses. Kalau beli inventory masuk ke purchases di sebelah kanan itu. Ini bisa menggambarkan perputaran uang itu muter kemana saja di sebuah perusahaan atau di rumah sakit dalam satu bagian ini. Apakah cash itu untuk membayar liability atau cash itu untuk membayar dividen misalkan ke owner di sebelah kanan ini. Ya, jadi ini satu slide ini sudah bisa teman-teman kalau memahami, oh uang itu muter kemana. Nah, kalau teman-teman nanti sudah di manajemen, teman-teman bisa mendetek di rumah sakit itu uangnya ada nyangkut di mana atau borosnya tuh malah di mana. Oh, borosnya ternyata beli buat inventory, persediaannya terlalu boros. Ya uangnya nyangkut di sana atau uangnya ngendap di sana karena perputarannya nyangkut di situ atau di account receivable atau di piutangnya. Jadi harus paham betul untuk bagian ini. Oh, uang kita tuh ada, cuman nyangkut di titik mana? Apakah di gaji, apakah di fixed asset, apakah di hutang bank, di liability kalau memang perusahaan kita atau rumah sakit kita itu punya hutang bank. Jadi perputaran ini seperti aliran darah di tubuh kita ya. Jadi kalau ada plak atau ada apa namanya sumbatan-sumbatan itu teman-teman bisa mendetek oh, uang kita ini muter-muter tapi nyangkut. Nah, ini akan membuat juga perusahaan itu tidak sehat atau rumah sakit itu menjadi sakit beneran. Lanjut, untuk cash flow itu dari 3 aktivitas. Apakah dari operating activity, atau dari investing activity, atau dari financing activity. Nah, kalau laporan keuangannya modelnya seperti ini, cash beginning atau cash awal, ya kemudian ada plus minus apa dari operating atau dari kegiatan operasional ya. Kemudian apakah dari financing activity, kegiatan keuangan, atau dari investing activity. Nah, jika Bapak Ibu punya membaca laporan arus kas itu besar, itu jangan berbangga diri dulu. Itu sumber uangnya dari mana? Jangan-jangan dari investing activity, jual aset. Oh, ada bangunan atau alat yang dijual. Dia punya duit tapi bukan dari operating activity. Yang bagus dari mana? Yang bagus sumber uang itu dari operating activity. Jadi memang perusahaan atau rumah sakit itu benar-benar sehat, profit, sehingga bisa menghasilkan uang, profit atau cash ya. Kalau dari financial activity, oh jangan-jangan uang kita ada tapi hasil pinjaman bank. Ya. Jadi yang baik itu adalah dari operating activity kalau mau melihat kinerja rumah sakit kita. Jadi sumber uang kita jangan berbahwa oh kita punya uang
banyak nih, cuman sumbernya dari mana harus didetek dulu. Kalau dari operating activity, oh insya Allah rumah sakitnya bekerja dengan seharusnya sehingga bisa menghasilkan profit yang ditargetkan. Maaf, saya minum dulu. Oke, itu konsesnya ya, ringkasnya tentang 3 laporan keuangan. Tapi memang tidak sesingkat itu. Teman-teman harus mengeluarkan waktu lebih, apalagi memang yang bukan non keuangan ya, non finance, itu harus bisa mendalami. Ini adalah textbook atau bukunya. Ini bisa dicari saya pikir di Gramedia banyak, walaupun Ibu juga ada. Yang pertama itu dari bukunya Lawrence J. Pittman dan Chad Suter, Principles of Managerial Finance. Ingat, kita ini di accounting itu kan ada financial accounting, ada managerial accounting. Kita yang di posisi strategis itu kita tidak terlalu mendalami yang finance accounting, tapi yang managerial accounting. Jadi accounting data-data tadi itu digunakan untuk decision making, ya, untuk pengambil keputusan. Artinya apa? Kita bisa dapat membaca laporan keuangan tadi. Yang kedua, untuk menganalisa kesehatan rumah sakit, sesuai topiknya ya di webinar ini, menganalisa kinerja keuangan rumah sakit. Yang kedua, menganalisa kesehatan rumah sakit. Buku yang kedua dari Edward Altman, ya, yang judulnya Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Ini nanti akan diberikan slide-nya, jadi bisa di dalamnya nanti. Ini sumber textbook-nya. Untuk menganalisa kinerja keuangan rumah sakit, kita menggunakan yang namanya financial ratios atau rasio keuangan, ya Bapak Ibu. Financial performance. 4 dari 5 rasio, di sini kan ada 4 ya, liquidity ratio, Bapak Ibu. Teman-teman sering dengar kan likuidasi, bank likuidasi, apalagi dulu yang zaman 98, itu apa sih? Ini hubungannya dengan seberapa liquid atau seberapa cair perusahaan itu dapat membayar hutang jangka pendeknya. Itu liquidity ratio. Ada solvency ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio, dan yang nomor 5 itu ada market ratio. Saya tidak masukkan yang market ratio karena market ratio untuk perusahaan atau rumah sakit yang publik ya, yang sudah go public. Kebanyakan dari kita masih yang private company atau private hospital, yang rumah sakit masih lokal, yang belum go public. Ini di buku tadi itu dijelaskan panjang lebar. Saya akan jelaskan secara singkatnya. Liquidity ratio, kemampuan rumah sakit dan mengelola jangka pendeknya. Jadi fokusnya adalah current asset sama current liabilities. Nah, ada di mana di posisi current asset dan current liabilities? Ada di laporan yang mana? Apakah di neraca, balance sheet, atau di laba rugi, atau di cash flow? Nah, ini jangan sampai ketukar ya, ambil datanya. Untuk liquidity ratio, untuk current asset dan current liabilities ada di neraca. Liquidity ratio itu mengambil 2 ratio. Nah, ini kalau bahasanya bahasa alien semua, ditelan dulu teman-teman ya. Nanti urusan pusing, tinggal minum obat pusing. Nanti dibaca bukunya bisa lebih detail lagi. Ingat, liquidity ratio adalah kemampuan rumah sakit untuk mengelola hutang jangka pendek, kewajiban jangka pendeknya yang di bawah 1 tahun. Kalau rumah sakit itu nggak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, apalagi jangka panjangnya, ya kan? Kalau dia nggak bisa membayar hutang-hutang jangka pendek dari aset-aset jangka aset lancarnya dia, ya jangka panjangnya akan terbahayakan, teresikokan, ya kan? Nah, solvency ratio itu adalah yang jangka panjangnya. Jadi rumah sakit bisa enggak? Kalau liquidity ratio-nya aja sudah jelek, Pak, solvensinya akan ngap sebuah rumah sakit. Nanti di slide berikutnya ada formulanya, bagaimana menghitungnya, teman-teman. Oke, di solvency ratio ada debt to equity sama debt ratio. Ini adalah proporsi hutang yang dimiliki dengan ekuitas yang dimiliki. Kalau yang debt ratio, proporsi total aset dibagi dengan total liabilitas. Ingat, solvency ratio adalah kemampuan rumah sakit dalam mengelola hutang jangka panjangnya yang lebih dari
1 tahun. Misalkan rumah sakit kita itu utang ke bank buat dalam mendirikannya sampai berapa 20 miliar atau 20, 40 miliar atau lebih dari itu, ini harus dihitung apakah dia bagus, mampu atau tidak. Jangan sampai nanti teman-teman ngelola rumah sakitnya rame, pasiennya rame, BPJS-an, non BPJS-an rame, tapi nggak ada duitnya. Duitnya ternyata buat apa? Buat bayarin utang cicilan bank. Nah, itu bisa lihat dari rasio-rasio ini. Pasiennya itu membludak sampai parkiran penuh, tapi kok pelayanannya jelek. Ada apa? Oh, tapi di liquidity-nya jelek. Jadi jangka pendek buat bayar gaji aja enggak. Jadi harus dipotong sana, sunat sini, sunat sana. Itu harus dievaluasi ya. Yang ketiga itu adalah activity ratio. Nah, kalau yang dua tadi, yang atas sama bawah, liquidity sama solvency, itu adalah rasio-rasio yang topiknya efisiensi. Kalau yang activity ratio adalah efektivitas. Jadi seberapa efektif dia mengelola aset yang dipunya, ya, seberapa untuk mengenerate revenue dari aset-aset yang dia punya. Itu di activity ratio. Kita ambil dua, total asset turnover sama inventory turnover. Total asset turnover adalah rumah sakit itu punya total aset berapa? Saya bilang 10 miliar atau 20 miliar. Revenue-nya yang dihasilkan berapa? Jangan-jangan utilitas aset yang dia punya itu belum maksimal. Punya aset sampai 50 miliar, tapi revenue-nya per bulan cuma 1 miliar. Ini belum efektif plus ya. Jadi ada aset-aset yang belum termaksimalkan. Misalnya seperti itu untuk aset turnover. Yang inventory turnover, dari inventory yang kita punya, itu kita bisa mengenerate ya. Itu sudah efektif belum dari HPP yang kita keluarkan, itu inventory. Nanti ada rumusnya semua, ada formulanya semua. Selanjutnya, yang terakhir, ini basic semua ya, basic dasar, minimal ada rasio-rasio ini untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dalam topik ini adalah rumah sakit. Yang terakhir adalah profitability ratio. Jadi, kita revenue-nya sudah tinggi, kok profitnya nggak ada, labanya nggak ada. Revenue-nya besar, tapi nyampe di bawah, kok nggak ada ininya, nggak ada labanya, nggak ada sisanya, habis buat operasional. Nah, itu kelihatan dari sini. Contoh ekuitas yang udah dikeluarkan dari si pemilik rumah sakit sudah besar, tapi return-nya nggak ada. Itu dari kita lihat dari ROI. ROI adalah salah satu ROI. Jadi ada return on investment, itu dibagi dari jadi ROA, return on asset, ada return on equity, ada ROIC, return on investment capital, ada return on employee capital. Ya, kita mengambil equity-nya dari apa yang murni dimiliki dari si pemilik. Net profit margin ini adalah yang tadi yang saya ceritakan di awal, revenue-nya besar, tapi kok nggak ada labanya. Beda ya, pendapatan sama profit, pendapatan sama laba. Jadi kalau pendapatan itu masih kepotong dengan expense, dengan pengeluaran-pengeluaran, yang laba bersih ini adalah yang sudah uang bersih atau laba sudah yang bisa diambil dimanfaatkan sebagai laba, sebagai uang murni. Masih aman teman-teman ya? Belum ngebul ya, buat apalagi yang non finance. Masih lanjut. Ini adalah formulanya teman-teman. Formula dari masing-masing ratio tadi. Ada liquidity, ada solvency, ada activity, ada profitability. Ingat, dari formula ini jangan sampai salah comot. Misalkan current asset ada di mana, ya, inventory ada di mana, current liability ada di mana. Jangan salah comot. Ini harus yang ngambilnya di laporan income statement atau di laba rugi. Ini malah ngambilnya di laporan neraca balance sheet, ya. Karena memang ini beda-beda. Sama-sama namanya laporan keuangan, tapi ada 3 jenis: neraca, laba rugi, sama arus kas, balance sheet, income statement, atau cash flow statement. Ini jangan salah ambil ya. Liquidity ratio, ada quick ratio, ada current ratio. Nah, ini teman-teman yang paling pertama dilakukan kalau di rumah sakit adalah cek dulu current ratio-nya. Ya, yang bawah itu. Current ratio itu apa? Current asset dibagi dengan current liabilities. Ibaratnya punya aktiva lancarnya itu 1, tapi hutang lancarnya 2. Wah, itu setiap bulan pasti nggak. Kalau nggak minjem duit, itu laba
ditahannya dipakai, itu nggak banget. Tiap bulan itu buat bayar kok susah aja. Itu dari current ratio-nya. Nah, Bapak Ibu teman-teman ada kecurigaan tidak misalkan. Di current ratio-nya itu ternyata uangnya itu habis buat inventory, nyangkutnya di sana. Gunakan quick ratio. Quick ratio apa? Current asset setelah mengeluarkan inventory dulu. Jadi dikeluarkan inventory-nya. Kalau current ratio-nya itu tidak berbeda jauh dengan quick ratio-nya, berarti inventory teman-teman aman di perusahaan tersebut, di rumah sakit tersebut. Tapi kalau bedanya selisihnya jauh, itu berarti ada masalah di inventory-nya. Jangan-jangan uang itu nyangkut di sana. Apa namanya, uang kita itu nyangkut di di inventory-nya. Maaf ya. Itu hati-hati sekali current ratio sama quick ratio. Begitupun yang lain, ada solvency ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio. Ingat, itu masing-masing jangan salah ambil tempat ya, antara balance sheet, neraca, antara laba rugi sama arus kas. Oke. Ada debt to equity, ada debt ratio, ada total asset turnover, ada inventory turnover, ada profitability ratio, itu return on equity, net profit margin. Berapa standar normalnya? Untuk semua manufacturing kita ambil standarnya itu 1. Untuk healthcare itu ada yang 0,5, ada yang 1. Saya udah share ya di grup ini WA Bapak Ibu, contohnya formatnya bagaimana menghitungnya, itu ada yang di Excel. Di Excel teman-teman bisa menggunakan itu, langsung dimasukkan saja dari laporan keuangannya. Nanti jika ada yang mau didiskusikan di grup tersebut, silakan. Itu udah ada formatnya, cara menghitungnya formatnya bagaimana. Ini yang pertama, analisa kinerja keuangan. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya teman-teman ya? Udah bingung ya? Aman? Masuk. Luar biasa sekali ini. Calon-calon direktur kita, teman-teman kita yang di SMK. Ini aman atau pasrah saya nggak tahu ya. Soal aman lah ini. Lanjut. Jadi yang kedua adalah menganalisa kesehatan rumah sakit. Ya, menganalisa kesehatan rumah sakit itu financial healthiness tadi yang di buku yang nomor 2 yang sebelah kanan yang hitam putih tadi, ya, itu menggunakan Z-score. Ya, Z-score. Ini konstantanya sudah saya ambilkan karena kita topiknya malam ini adalah rumah sakit. Rumah sakit itu non manufacture, jadi healthcare itu non manufacture. Formulanya tolong ada yang manufacture Z-score model. Kalau bukunya dibaca panjang kali lebar, ada macam-macamnya formulanya. Pakai yang ini. Rumah sakit pakai yang ini. Ini untuk melihat apa? Rumah sakitnya itu sehat atau enggak. Oke, formulanya sebelah kanan ini ya, yang Z sama dengan 6,56 dikali X1. X1 itu apa? X1 itu adalah working capital atau modal kerja. Ya, dengan total aset. Working capital dapatnya dari mana? Dari current asset dikurangi current liability. Nah, keluar lagi tuh kata-katanya. Current asset dikurangi current liabilitas, itu ngambilnya di mana? Di neraca tadi ya. Itu adalah working capital. Kalau working capitalnya sudah negatif, ya sudah, wassalam. Jadi istilahnya kita punya aset lebih kecil ketimbang dari liabilitasnya, itu working capitalnya sudah negatif. Itu perusahaannya insya Allah cepat bangkrut. Itu working capital to total asset, itu yang X1 ditambah 3.26 X2 ditambah 6.72 X3 ditambah 1.05 X4. Ini adalah kalau skornya itu kurang dari 3, itu dia masuk ke distress zone ya, atau potentially bangkrut. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menghitungnya ini, bisa lihat, oh rumah sakit ini tuh insya Allah bangkrut nih. Rumah sakit ini masuknya gray zone. Gray zone itu 1,23 sampai 2,9. Ini dalam kondisi bahaya, ya, kondisi rawan gray zone itu. Kalau dia
hasilnya itu lebih dari 2,9, itu kondisinya sehat. Working capitalnya dia dibandingkan total asetnya bagus. Kemudian return earning apa? Return earning adalah laba ditahan, ya itu ada di equity ya, di neraca. Di ekuitas tadi kan ada aset, ada liabilitas, ada equity. Di bawah tadi ada retain earnings, itu adalah total aset. X3 apa? EBIT ya, earning before interest and taxes, dibagikan dengan total aset. EBIT ada di mana? EBIT ada di laporan laba rugi. Tukar. Working capital tadi adalah current asset dikurangi current liabilities, ada di neraca, return earning ada di neraca, di equity di bawah. Oke, ada di income statement atau kalau di private company atau rumah sakit kita ambilnya book value. Oke, book value itu apa? Ekuitas tadi. Ya, ekuitas ngambilnya di mana? Aset dikurangi liabilitas. Di formula prinsip dasar di awal tadi ya, aset sama dengan liabilitas tambah equity. Tinggal liabilitasnya ditaruh di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan positif, taruh kiri kan negatif. Jadi aset kurang liabilitas sama dengan equity, itu adalah book value dari si rumah sakitnya. Maka akan mendapatkan, setelah masukkan formula, akan skornya apakah masuk di sini atau masuk di healthy, gray, ataupun di distress. Di grup ya webinar sudah saya masukkan formatnya, tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti hasilnya bagaimana. Tapi hati-hati teman-teman ya, orang keuangan kita kadang ada dua laporan ya, kadang ada dua laporan. Ada laporan yang memang real, ada laporan yang fiskal atau memang keperluan untuk pajak. Ya, kita pakainya laporan yang mana? Laporan yang real, yang memang hasilnya seperti apa. Soalnya kenapa? Kadang kalau laporannya tidak real, angkanya itu nggak jadi minus, nggak jadi aneh, tidak bisa dihitung. Ya, jadi memang harus laporan keuangannya itu ya, kalau memang laporan itu teraudit KAP atau akuntan publik itu lebih valid lagi. Ya, jadi memang hati-hati dalam menginputkan angkanya itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya minum dulu. Aman ya? Ini Mas Faiz kayaknya agak ngebul dikit ini. Aman. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung saja dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Jangan malu-malu untuk bertanya, biar nanti tidak salah pemahaman. Saya kasih contoh ya, perhitungan yang di Excel itu. Yang di Excel teman-teman. Ini biar tambah ngebul aja. Mana ini? Share screen-nya kayak gimana? Share screen. Nah, ini. Yang di Excel di grup WA itu saya berikan formatnya, teman-teman. Jadi tinggal mengisi saja angkanya di mana. Kelihatan ya? Terlihat di layar. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Ini teman-teman, Bapak Ibu, tinggal dimasukkan. Nah, kita ambil contoh liquidity ratio. Ini namanya rumah sakit Adiwidya. Current ada quick ratio, ada current ratio. Ingat tadi yang current ratio itu adalah current asset, yang ada formulanya ya. Current asset dibagi current liability. Tinggal dimasukkan saja. Dari neracanya tinggal diambil, dimasukkan ke situ. Current liabilitasnya berapa, current asetnya berapa. Contohnya adalah kalau di sini current liabilitasnya 2,7
miliar, hampir 2,8. Current asetnya 5,2 miliar. Oke. Di Januari 2024, rumah sakit ini punya current ratio 1,87. Ini bagus atau tidak? Ini bisa dibilang bagus. Jadi punya utang 1, kemampuan bayarnya 1,87. Ya. Jadi punya utang $1, kita mampu bayarnya 1,87. Jadi ini sangat sehat, bukan sangat sehat ya. Ini bisa dibilang ya tidak terlalu buruk lah. Ini untuk rasionya. Pertanyaannya adalah, ini inventorinya menjadi beban atau tidak? Kita lihat quick ratio-nya. Ya. Quick ratio-nya itu 1,28. Tidak terlalu selisih jauh tadi. Cuman cukup besar. Jadi di Rumah Sakit Adi Widya ini, uangnya atau current asetnya, aktiva lancarnya ini agak membebani juga. Maksudnya ya kalau mau sehat jangan terlalu sebesar inilah. Tidak sampai sampai jauh turunnya dari 1,87 ke 1,28, 1,5 itu cukup lah. Ini perputaran Rumah Sakit Adi Widya ini inventory-nya ini nggak bagus ini. Maksudnya nggak excellent lah ya, masih normal cuman nggak excellent. Kayaknya forecasting-nya atau stok opnamnya atau formulariumnya ini terlalu gendut, terlalu gemuk sekali. Wah, ini apa aja misalkan satu antibiotik itu ada 10 macam atau 12 macam, ini kan nggak terlalu bagus ya. Misalkan amoksilinya itu ada terlalu banyak variasinya. Ini untuk yang quick ratio. Jadi teman-teman, kalau kita di posisi strategik, dengan menghitung ini, insya Allah, oh rumah sakitnya ini lagi sakitnya sebelah mana? Apakah di liquidity ratio-nya, apakah di solvensinya, apakah di activity-nya, apa di profitability-nya, dengan angka-angka ini terlihat. Jadi tidak bisa istilahnya, oh laporan stafnya bagus, 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 bagus dok, ini bagus dok. Belum tentu, nanti dulu fair besok. Kan. Dilihat dulu, oh di liquidity-nya itu ternyata nggak lancar. Wah, aku nggak bisa bohongin. Karena apa? Sumber dari kegiatan aktivitas bisnis kita itu adalah uang atau monetary ya. Jadi angka-angka laporan keuangan ini adalah sumber ujungnya. Maka jika kita bisa menganalisa, oh ternyata di sini masih ada pemborosan, ternyata di apa namanya di activity-nya itu belum efektif. Contoh, ini kita contohkan untuk yang profitability ratio. Di neracanya, di contoh di Rumah Sakit Adi Widya ini, total equity-nya negatif. Wah, ini ada apa ini? Hasilnya negatif. Wah, hasilnya jelek banget sampai negatif. Equity kok negatif? Nah, ini hati-hati. Tanya dulu nanti, laporan keuangannya ini untuk tujuan angka real atau untuk pajak misalkan ya, untuk fiskal, untuk pajak. Kalau untuk pajak jangan dimasukkan, nanti hasilnya seperti ini, minus gitu kan. Oh, equity ada yang minus ya. Itu ada juga yang piutang itu sampai minus. Nah, ini luar biasa banget ya. Itu harus dicek dulu laporan keuangannya. Jadi tujuannya si perusahaan ini untuk apa nih? Untuk pajak atau gitu. Karena equity sampai minus seperti ini berarti kan ini equity-nya nyangkut di mana ini? Udah nyangkut di bank atau di mana? Tapi diakui di sini. Ya. Jadi nanti ditanyakan keuangannya dia pakai accrual apa cash basis, ini model untuk pengakuannya. Ya. Nah, ini untuk yang analisa kinerja keuangan. Nah, net profit margin, tadi net income dibagi revenue. Ini pendapatannya 2,6, laba bersihnya 594. Ini angka real ya, tapi di rumah sakit yang saya kelola. Jadi saya sekarang mengelola di sebuah rumah sakit. Ini sehat, bisa dibilang sehat. 0,22 ini desimalnya. Kalau persentase berapa? 22%. Jadi dari 2,6 miliar itu bersih sisinya setelah dikurangi expense, setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran, gaji, beli obat, kemudian bla bla bla, itu bersihnya 594. Ini bisa dibilang cukup baik ya. Jadi 22% itu profitnya cukup besar juga ya. Gitu. Ini kalau ini angka real, jadi 2,6. Kalau di kita di kesehatan 20% bagus, 25% bagus, 40% ke atas itu biasanya food and beverages ya, kayak kayak apa namanya apa produk-produk makanan. Jadi jangan terlalu tinggi juga, nanti malah rumah sakitnya itu terlalu terlalu efisien, malah tidak bagus. Ini yang financial healthiness keuangan. Ini saya contohkan yang rumah sakit Adi Widya ya. Ini ada di sheet yang kedua di tadi.
ada working capital. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, tinggal masukkan aja di sini current asset berapa, current liabilities-nya berapa. Karena ini formula, ini sudah dikurangi working capital atau modal kerja, itu current asset dikurangi current liabilities. Tadi udah masuk. Udah masuk. Dan ada di ekuitas di laporan neraca. Itu ada di mana? Di laba rugi. Gampang ya, teman-teman ya. Tinggal akan keluar hasilnya, contoh yang di Januari itu 2,37 ya. 2,37 tadi masih belum dikatakan sehat, karena sehat berapa tadi? Lebih dari 2,39 ya. Nah, saya sendiri lupa tadi 2,9 ya, 2,9 ya, atau dikatakan healthy atau sehat. Ini tujuannya apa teman-teman? Kalau sudah bisa melihat ternyata hasilnya itu di distress zone atau di gray zone, itu bisa dilihat di mana? Apakah di working capitalnya, apa di laba ditahannya, apa di EBIT-nya, atau di book value-nya. Ya, ini sudah formula semua, teman-teman tinggal isi. Ini diisi ke sini, nanti atasnya udah otomatis ngisi. Ya, ini silakan langsung diisi, nanti bisa menganalisa. Insya Allah sudah teman-teman bisa jadi expert dalam menganalisa kinerja keuangan dan kesehatan sebuah rumah sakit. Ya, selamat ya teman-teman ya, congratulations. Itu mungkin Mas Faiz ada jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Dr. Babet yang telah memberikan materi yang luar biasa dan juga terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti acara ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu pada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui ruang chat. Izin dok, ini dari Zoom meeting chat ada yang bertanya dari Ibu Meni Lubis. Sebenarnya dok, yang saya khawatirkan jika kita memasukkan data tersebut, hasilnya tidak bagus. Kan belum tentu artinya laporan nggak bagus ya dok. Tapi apakah keuangan sudah benar memasukkan angkanya dok? Bagaimana cara memeriksanya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Mbak atau Ibu saya bilang ini. Jadi memang laporan keuangan itu penuh dengan pesanan ya. Kalau saya bilang seperti itu. Pesanannya tergantung pesanan siapa. Kalau kita bicara apa namanya principal agent problem itu ada tergantung pesanannya si manajemennya, manajerial atau si pemiliknya. Ya, kalau kita mau bicarakan benar validitas untuk laporan keuangan itu bagusnya pakai pihak ketiga atau KAP, kantor akuntan publik ya. Itu jadinya benar-benar nggak ada kepentingan, misalkan kepentingannya si manajemen. Oh, biar laporannya itu bagus terus, rapotnya bagus terus walaupun duitnya buh lah ya, atau kemana, atau untuk kepentingan si prinsipal atau si pemiliknya. Pemiliknya itu wah laporannya dibikin biasa aja tuh, diturunin atau dibagaimanakan biar apa? Ini hasilnya belum bagus tuh. Kerja terus biar apa namanya? Seperti sapi perah lah istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita mau bilang mana yang valid dok, ngeceknya bagaimana? Kita pakai pihak ketiga, pakai KAP ya. Di luar nanti KAP-nya juga tidak bisa bikin valid atau tidak, itu sudah di luar luar ininya kita, sudah di luar apa namanya kemampuan kita. Bagusnya pakai KAP yang memang sudah terregister resmi ya. Mau tidak mau kita jangan pakai internal. Kalau memang di internal kita saja tidak bisa divalidkan. Ini tiap bulan angkanya berubah, misalkan. Loh ini bisa begini, ini bisa begini. Laporannya istilah dalam kode tidak jelas pakai pihak ketiga. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya sangat mengharapkan ya teman-teman untuk dapat memahami finance karena kita
di ujung dari semua aktivitas di manajerial bisnis untuk kondisi kita di strategik posisi paling atas adalah bahasa keuangan. Bahasa bisnis adalah bahasa keuangan. Kalau kita tidak bisa paham di ujung, kita akan dalam tanda kutip dikibulin itu gampang banget. Oh ini bagus, ternyata jelek. Ini jelek, ternyata bagus. Itu harus fundamentalnya itu memang di finance. Ya memang kalau orang bukan orang keuangan, kayak bahasa alien, kita mau tidak mau harus mulai mempelajarinya. Jadi memang jika teman-teman ingin berkarir di rumah sakit, minimal posisi manajemen, misalkan manajer, wadir, atau seorang direktur rumah sakit, finance atau keuangan adalah hal wajib. Tapi ada dua tadi, ada misalkan accounting, ada financial accounting, ada managerial accounting. Teman-teman yang managerial accounting saja. Angka-angka itu dapat dipahami, dapat diinterpretasikan, dan dapat digunakan untuk decision making. Ya. Jadi semua dasar decision making kita adalah berdasarkan financial data atau financial statement. Jadi bisa lebih bagus keputusan. Itu mungkin penutupnya. Terima kasih Mas Faiz. Baik, terima kasih Dok. Jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan sekalian yang belum mengaktifkan kameranya, bisa segera diaktifkan. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Dr. Bobet dan rekan-rekan sekalian. Demikian acara webinar hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir serta para rekan-rekan webinar yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.